Kemudian saya lihat di radio tadi yang dipersoalkan masyarakat kepada DPR adalah kok tega-teganya DPR ini menggunakan produk luar. Padahal di satu pihak DPR, pemerintah mengenakan produk dalam negeri yang harus kita lindungi. Jadi ini memang pukulan betul pada kita. Tetapi salah satu contoh adalah soal mesin fotokopi yang Bung Karni tadi katakan. Saya lihat tiba-tiba kita dapat mesin fotokopi baru. Padahal setahu saya mesin fotokopi kita sangat bagus dan tidak terlalu sering dipergunakan. Saya tanya pada sekretariat Komisi 3, kalian tahu nggak dari mana ini? Dari kirim oleh sekretariat. Kalian minta? Tidak, Pak. Karena yang lama saja masih sangat bagus, kata sekretariat Komisi 3. Dan juga kan Bapak tahu sendiri tidak terlalu sering digunakan. Masih sangat bagus. Kok datang lagi yang baru yang kita kesulitan mencari tempatnya di mana harus diletakkan. Jadi sekarang itu yang baru ini kesulitan Komisi 3 mencari di mana diletakkan. Padahal yang satu ini yang lama masih belum maksimal, jauh dari maksimal digunakan. Jadi ini adalah salah satu contoh yang menunjukkan bahwa mekanisme di DPR sendiri perlu dibenahi betul. Jadi saya kira ketua DPR ini... Apa gunanya mekanisme? Itu bukan soal mekanisme, tapi soal orangnya. Bapak bikin mekanisme kayak apapun, ini kalau fotokopi yang bagus saja diganti lagi dengan yang baru. Itu kan kayak orang kaya yang tidak tahu lagi kemana duit dibelanjain. Orang kaya aja nggak begitu. Ya. Ini saya udah nggak tahu lagi. Saya nggak ada itu peraturan diubah, kata ibu, itu sistem diubah. Nggak ada guna udah. Manusia Pak. Nah ini yang keprihatinan kita Bung Karni ya. Bahwa reformasi dulu mengatakan bahwa kita harus negara demokratis. Agar supaya negara ini lebih baik. Wajah demokrasi itu adalah DPR. Iya. Kalau DPR-nya dikecam rakyat, tidak dipercaya oleh rakyat, ini kan demokrasi kita bisa gagal. Nah oleh karena itulah saya kira memang ke depan ini saya kira Pak Marzuki Ali bersama-sama dengan seluruh fraksi tidak bisa berpangku tangan. Apa yang harus kita lakukan memperbaiki secepatnya. Saya kira soal masalah Pak Marzuki Ali sebagai ketua BWRT nggak boleh lepas tangan juga. Lama-lama saya pikir kalau misalnya BWRT ini tidak bisa melakukan pengawasan di internal DPR sendiri, ya untuk apa ada BWRT? Kenapa tidak kita lihat misalnya kalau BWRT tidak ada manfaatnya, ini lebih banyak kita mendapat yang negatif, stigma negatif DPR daripada BWRT ini. Harus Sekjen aja langsung. Saya kira itu lebih baik. Diawasi oleh satu komisi yang saya kira lebih baik itu. Supaya ini kan BWRT hanya dijadikan stempel saja. Ya, stempel dan menjadi... Asal jangan nanti komisinya juga kayak BWRT juga kelakuannya. Iya, ya. Bisa juga. Karena orangnya lagi. Ya. Pak Faisal, Akbar Faisal. Pak Karni, saya dan beberapa kawan selalu harus hadir pada ruang-ruang yang khusus untuk DPR seperti ini. Supaya kita bisa melakukan identifikasi mana anggota DPR yang bermasalah, mana tidak. Saya harus menggunakan bahasa itu sekarang. Yang kedua, saya buat catatan ini Pak. Setidaknya ada 11 poin di sini. Rumah jabatan, Ramadan sudah menjelaskannya. Saya Pak pernah tidur, meskipun ada kamera di belakang rumah saya karena dekat dengan jalan raya. Itu harus tidur di depan pintu karena pintunya copot Pak. Ada ruangan, saya tidak boleh menggunakan, istri saya wanti-wanti tadi, jangan gunakan kata ruangan pembantu. Ruangan mbaknya anak saya, itu ukurannya Pak 90 cm. Bagaimana bisa DPR merancang ruang yang tidak manusiawi seperti itu di rumah jabatan anggota? Dan saya protes Pak itu. AC Pak, beberapa kali kami pindah ke ruang tamu untuk tidur, karena AC-nya selalu mati Pak. Sudah 4 kali dibawa ke ruang kamar saya. Kemudian ada biaya perawatan. Biar supaya jelas ini. Banyak orang, teman-teman anggota DPR mengatakan, Anda jangan tampil ke depan televisi dong, kemudian mempermalukan diri kita sendiri. Enggak. Itu ada pembeda sekarang ini. Mana anggota DPR yang benar dan mana yang tidak. Mohon maaf kawan-kawan, saya harus menggunakan bahasa itu sekarang. Saya malu. Kemudian ruang banggar, 20 miliar tadi itu.
Itu harus diperjelas itu. Dalam rangka apa? Kalau benar tadi Pak Suding bilang, dan saya harus percaya karena dia satu fraksi saya. Ini ada 3 orang fraksi Hanura Pak di sini. Supaya jelas ini. Kemudian makanan rusa Pak. Saya pengen tahu siapa perusahaan yang memenangkan proyek itu. Yang kedua, yang keempat parfum. Saya nggak pernah mendapat parfum Pak. Kami beli sendiri Pak. Parfum ruangan, Parfum ruangan. bukan parfum. Saya tahu Pak, saya tahu. Karena saya selalu membeli Pak sendiri. Karena kami tidak pernah menerima. Kalender, nah ini saya ada hitungannya Pak. Yang dicetak itu kalau nggak salah itu 11.200 eksemplar. Biayanya 1,3, berarti itu satu eksemplar itu biayanya 116.000. Saya orang cetak Pak, mahal sekali. 1, gradasi warnanya jelek. 2, kualifikasi desainnya jelek. 4, saya protes Pak, kenapa hanya kegiatan ketua di situ? Saya anggota DPR, kenapa tidak ada juga di situ? 5, saya tidak butuh kalender. 6, dan seterusnya. Berapa satuannya? Kalau dicetak 11.200, informasinya demikian, biaya 1,3, maka kemudian satu eksemplar 116.000. 116.000. Kami udah mengecek harganya kalau kita cetak kayak gitu dipercetakan 16. Ya. Ya. Kemudian vitamin Pak. Vitamin yang mana Mas? Ya. Ya. Kemudian mesin fotokopi. Masa kita harus menjelaskan kepada Sekretariat Jenderal, jangan beli, sewa saja. Lebih murah dan perawatannya oleh mereka. Kan begitu Pak? Iya. Saya punya perusahaan. Kemudian website. Katanya pembuatannya dulu, ini sudah lama, ini 1, sekian miliar. Mari tak buatkan, 25 juta jadi barang itu. Jadi berapa persen markupnya di Nggak DPR? tahu Pak. Kemudian, sorry Pak Karni, kalau WC mohon maaf Pak, kita berbeda. Saya membela Pak. Saya sering mandi, kalau ada rapat malam, sering mandi di kantor itu, mohon maaf, agak kurang bagus kedengaran. Ya. Saya harus mandi dengan semprotan untuk cebok Pak. Ya, karena itu begitu ruangannya. Saya harus membela itu Pak. Kami butuh ruangan yang cukup untuk itu. Nah, kemudian persewaan ruangan-ruangan di DPR Pak. Intinya adalah, ini adalah orientasi proyek. Saya ingin mengatakan begini sama Pak Marzuki. Ini orang baik. Siapa? Pak Marzuki ini. Saya ingin mengatakan gini. Bapak tidak boleh lagi Bapak mengatakan saya tidak tahu. Apapun namanya Bapak Ketua DPR. Semut masuk dan semut keluar ke DPR harus tahu. Meskipun saya pahami juga kesulitannya Pak. Kalau 1.400 triliun, satu demi satu ketua DPR itu mencatatnya, repot juga memang. Tapi ini adalah sebuah tanggung jawab. Kita ada yang namanya, pendelegasian kewenangan. Ya minimal BURT-nya bukan sebagai ketua DPR. Betul. Dia ketua BURT. Ya. Nah, dia nggak bisa tahu. Saya paham Pak. Maka untuk itu saya katakan begini, kepada Ibu Sekjen, kami sudah tidak kuat. Saya, teman-teman ini sudah tidak kuat menghadapi cercaan yang tidak kami lakukan karena kami tidak tahu Pak. Saya tidak tahu Pak. Kalau Bapak mengatakan di anggaran di Komisi 2, nah ini perlu saya sampaikan. Sekarang ini, mulai sekarang, pembahasan anggaran untuk di Komisi 2 kami bawa ke Komisi. Yang namanya DAK, DAU kami minta. Ini pun belum pasti karena kami harus membicarakannya dengan Komisi 11. Undang-undang gitu ya. Kita harus membicarakannya Pak Ewu pakai Ewu lah gitu ya. Tetapi kepada Ibu Sekjen, saya ingin mengatakan begini. Barangkali jabatan ini sudah tidak amanah bagi Anda. Anda mundurlah. Jadi Anda juga tidak terima Banggar tadi BWRT bilang bahwa semua harus bertanggung jawab karena ini diparipurnakan. Pak, saya di perusahaan saya meskipun kecil, ada anggota saya itu cuma 16 orang. Apapun namanya tanggung jawab saya sebagai direktur utama. Dulu, saya sudah mundur sekarang gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Kalau kemudian seperti ini, ya saya misalnya, kita mengkritisi pemerintah, tetapi ketika kemudian seperti ini, saya tidak mau bertanggung jawab, kan sama aja dengan orang yang kita kritisi sekarang ini kan. Nggak bisa. Harus ada yang bertanggung jawab. Anda malu jadi anggota DPR? Sorry? Anda malu jadi... Pak, masyarakat pemilih saya masih tahu betul Akbar Faisal masih melakukan tugas. Ya, tapi sebagai anggota... Secara kelembagaan saya malu, Pak. 3 dari anggota DPR mengatakan malu, tapi saya baru dapat informasi peminat jadi anggota DPR sekarang ini setiap partai yang membuka. Oh, sangat banyak Pak, sangat banyak. Berjibun 10 kali yang lalu. Nikmat banget rupanya di situ. Tapi saya mau ulangin lagi Pak Robert Louis Stephen tadi. Kita semua tahu apa parlemen itu. Dan kita semua malu karenanya.
Kita istirahat sejenak.